Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Surbandari Tonga. Saya Nur Hidayat Husna. Saya Tasya Diva Maharani Sianipar. Di sini kami akan menjelaskan peran-peran tokoh nasional Indonesia. Ada Jenderal Sudirman. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang Jenderal Sudirman. Ada 3 peran yang dimiliki Jenderal Sudirman. Yang pertama, pada tanggal 23 Agustus 1949, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sudirman diangkat sebagai Ketua BKR untuk wilayah Banyumas. Yang kedua, tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman memimpin TKR atau Tentara Keamanan Rakyat untuk mengusir sekutu dari Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh sekutu. Yang ketiga, pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sudirman memimpin pasukan PETA atau Pembela Tanah Air dalam merebut senjata dari tentara Jepang yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada Pangeran Antasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tokoh nasional Pangeran Antasari. Pangeran Antasari memiliki nama asli Gusti Inu Kartapati yang lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1797. Dilansir dari buku Kumpulan Pahlawan Indonesia tahun 2012 oleh Ibu Mirnawati, Antasari dibesarkan dalam lingkungan Kesultanan Banjar. Nah, apa sajakah peran penting Pangeran Antasari untuk Indonesia? Yang pertama, Pangeran Antasari dalam peperangan Banjar memiliki peran yang sangat-sangat penting, yaitu sebagai pemimpin yang berhasil mempersatukan gerakan rakyat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Gerakan tersebut pada awalnya berjalan secara diam-diam, secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, berkat Pangeran Antasari, perlawanan lebih tertata dan terkomando, sehingga Pangeran Antasari pun berhasil memenangkan perlawanan tersebut. Pangeran Antasari juga berperan dalam menyerang dan juga berhasil menguasai pendudukan Belanda di Gunung Jabuk. Selain itu, Pangeran Antasari juga menyerang tambang batu bara Belanda di Pangaron. Pada awalnya, rakyat beserta keluarga besar Kesultanan Banjar, terutama Pangeran Antasari, menuntut Belanda agar Sultan Hidayatullah yang merupakan pewarisnya diangkat menjadi Sultan Banjar. Dimulai dari sana, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, dan juga Demang Leman memimpin rakyat Banjar untuk melawan Belanda. Dan kemudian, atas siasat Pangeran Antasari dan juga Tumenggung Suropati, para pejuang Banjar berhasil menenggelamkan kapal Onrus sekaligus dengan para pemimpinnya, termasuk Letnan van der Velde dan juga Letnan Bangers. Ketiga, ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh pejuang Indonesia yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik intelektual. Walaupun tidak terlibat langsung dalam penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi ia tetap berperan dalam berbagai persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Beberapa perannya seperti menjadi anggota dan berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI, dengan memberikan usaha mengenai dasar negara Pancasila. Selain itu, beliau juga bergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI, dan Panitia 9 yang bertugas untuk merancang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka, peran Muhammad Yamin dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah menyusun berbagai persiapan menuju kemerdekaan seperti menjadi anggota BPUPKI, PPKI, Panitia 9, dan ikut merancang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian presentasi kami mengenai peran-peran tokoh nasional Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berbicara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.